Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua yang saya banggakan untuk semua mahasiswa mata kuliah pengembangan media PK ya yang tergabung di kelas saya ucapkan selamat datang di materi pada mata kuliah pengembangan media bimbingan dan konseling. Oke, ini adalah pertemuan yang kedua. Saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan hakikat pengembangan media bimbingan dan konseling atau hakikat media bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi nanti untuk perkuliahan ini ya, untuk materi kali ini yang akan saya kupas adalah seperti apa sih media yang dimaksudkan itu, dan juga termasuk hal-hal apa saja yang terdapat di dalam media seperti itu ya. Jadi harapan saya nanti Anda bisa memahami materi ini, kemudian nanti Anda bisa ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang memang Anda masih belum paham berkaitan dengan materi yang saya sampaikan, nanti dapat Anda sampaikan di forum yaitu Google Classroom ya, sehingga nanti akan saya jelaskan dengan jelas ya nanti bagaimana atau jawabannya seperti apa dari pertanyaan yang dimaksudkan oleh mahasiswa seperti itu. Baik, sebelum kita mulai untuk perkuliahan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, cukup. Baik. Untuk presensi, silahkan kalian presensi terlebih dahulu di link yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya posting di Google Classroom. Dan harapan saya tidak ada yang terlambat atau semuanya juga bisa mengikuti materi atau bisa memahami materi yang saya sampaikan ini. Baik, saya langsung masuk ke slide-nya ya. Oke, slide-nya di hakikat media bimbingan dan konseling. Oke, baik. Kita slideshow. Oke, judulnya adalah hakikat media dalam bimbingan dan konseling. Hakikat, jadi seperti apa sih media dalam bimbingan dan konseling? Yang Anda pahami untuk sampai saat ini media itu merupakan alat ya, alat atau mungkin lebih terkenal dengan media sosial dan sebagainya, ada televisi, radio dan sebagainya. Seperti itu ya. Lalu hakikat media dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa ya? Baik, slide berikutnya isinya seperti ini. BK atau bimbingan konseling sebagai proses komunikasi. Jadi bimbingan dan konseling itu sebagai proses komunikasi, di mana ini ada orang, kemudian ini adalah seorang individu. Ya, seorang individu. Individu itu ya ada orang gambar berjabat tangan, kemudian saling menyapa seperti itu, kemudian saling berkelompok begini ya. Nah, artinya di sini seorang individu itu butuh untuk bersosialisasi atau berkomunikasi. Artinya berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ya, individu ya, seorang individu mereka butuh untuk bersosialisasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, komunikasi itu ada dua. Ya, komunikasi itu ada dua model komunikasi. Ya, kita lihat ada gambar Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Lihat ekspresi yang ditampilkan oleh Cristiano Ronaldo. Ya, ada komunikasi verbal. Ya, mohon maaf untuk Messi ya. Messi terlebih dahulu ada komunikasi verbal. Verbal ini berkaitan dengan suara atau dia berkomunikasi secara langsung mengeluarkan suara, gestur tubuh dan sebagainya ya. Kemudian ada komunikasi nonverbal. Mohon maaf, untuk nonverbal itu seperti gestur tubuh atau seperti ini yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ya kepada Lionel Messi. Melirik ya, kemudian dengan ekspresi muka. Ini termasuk salah satu bentuk komunikasi nonverbal. Ya, contoh kalau misalkan saya ini berbicara kepada Anda, ini saya melakukan komunikasi verbal. Ya, tetapi ketika saya bertemu dengan Anda di kampus seperti itu, kemudian saya cuma menyapa dengan anggukan kepala atau mungkin dengan mengedipkan mata atau dengan mengerutkan dahi seperti itu dinamakan dengan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi ada dua yaitu verbal dan nonverbal. Baik, lalu bagaimana Pak dalam bimbingan dan konseling? Ya, dalam bimbingan dan konseling ini saya gambarkan seperti ini, ada guru BK, kemudian ini ada konselingnya. Dalam bimbingan dan konseling, dalam proses bimbingan maupun konseling terdapat komunikasi. Komunikasinya terjadi antara siapa dengan siapa? Komunikasi terjadi antara konselor dengan konseli. Sehingga disebut sebagai proses komunikasi. Artinya dalam bimbingan dan konseling
atau mungkin dalam konseling individu, konseling kelompok, bimbingan kelompok, itu terdapat proses komunikasi. Komunikasinya antara siapa dengan siapa? Komunikasi antara konselor dengan konseli. Kalau itu konseling individual, kalau konseling kelompok berarti antara konselor dengan beberapa konseli. Maka di situ disebut di dalam bimbingan dan konseling itu merupakan sebagai proses komunikasi. Komunikasi atau hubungan timbal balik antar individu. Oke, bisa dipahami ya? Baik, lalu dalam proses komunikasi, ya, proses komunikasi itu terjadi dari komunikator kemudian nanti disampaikan kepada komunikan. Komunikator itu adalah orang yang memberikan pesan, sementara komunikan adalah orang yang menerima pesan. Baik, kita lihat proses komunikasi seperti ini. Ada komunikator, kemudian ada pesan atau message ya, bukan massage. Massage itu pijat, kalau message itu adalah pesan. Kalau message itu adalah ya message res coklat seperti itu. Baik, pesan kemudian di situ saluran atau media atau channel. Ya. Komunikator menyampaikan pesan itu melalui saluran atau media atau channel. Baik, berikutnya disampaikan kepada komunikan atau penerima pesan. Jadi komunikator itu adalah orang yang memberikan pesan atau sumber pesannya, menyampaikan pesan melalui media, kemudian disampaikan kepada komunikan atau si penerima pesan. Jadi saya sebagai seorang komunikator di sini yang menyampaikan pesan melalui media apa? Medianya menggunakan YouTube, menggunakan menggunakan video call, menggunakan Zoom dan sebagainya. Saya sampaikan kepada Anda sebagai seorang komunikan. Nah, ini dinamakan dengan proses komunikasi. Kemudian, di antara komunikator, pesan, kemudian channel atau media, dan komunikan, ini terdapat yang namanya gangguan dan hambatan atau yang sering disebut noise and barrier. Gangguan dan hambatan. Komunikator misalnya gangguannya apa bentuknya? Seorang komunikator ada gangguan. Contoh misalkan, seorang komunikator yang tidak menguasai pesannya atau informasi yang akan disampaikan. Ini akan menjadi sebuah hambatan. Ya, akan menjadi sebuah hambatan nanti dalam proses komunikasi. Ya, komunikasi yang efektif itu dapat terjadi apabila pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator itu dapat tersampaikan dengan baik kepada komunikan. Ingat, tidak hanya itu, seorang komunikan pun juga harus bisa memberikan feedback atau timbal balik kepada komunikator. Artinya sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator. Itu dinamakan sebagai komunikasi efektif. Contoh mudahnya seperti ini. Misalkan saya menyampaikan materi kepada Anda, kemudian tidak dapat Anda pahami dengan baik atau feedbacknya kurang baik, maka proses komunikasi ini tidak terjadi secara efektif. Ya, artinya pesan yang saya sampaikan tersampaikan, tetapi feedbacknya tidak sesuai dengan harapan saya. Maka proses komunikasi ini dapat dikatakan tidak baik atau mengalami gangguan. Contoh gangguan pada pesan seperti apa, Pak? Gangguan pada pesan misalkan pesannya tidak jelas, ya, tidak sesuai dengan yang disampaikan kepada komunikan. Kemudian yang berikutnya adalah saluran atau media. Medianya tidak pas misalkan, ya. Medianya tidak pas seperti apa, Pak? Contohnya, ya, seorang guru misalkan berada di pedalaman seperti itu menyampaikan materi menggunakan WhatsApp misalkan atau menggunakan PPT misalkan, PowerPoint, ya, menggunakan PowerPoint. Nah, disampaikanlah kepada siswa, tetapi apa? Di pedalaman itu belum ada listrik misalkan, atau tidak mendukung adanya sarana dan prasarannya kurang memadai, tidak ada LCD, tidak ada laptop, maka tidak akan bisa tersampaikan materi itu. Artinya gangguan pada media. Lalu komunikan misalkan seperti apa? Komunikan misalkan ya, misalkan komunikannya tidak sesuai umurnya misalkan. Informasi ini disampaikan untuk siswa SMA misalkan. Harusnya untuk SMA, tetapi yang menjadi sasaran adalah siswa SMP. Maka feedback yang akan disampaikan atau yang akan diberikan oleh siswa pun juga tidak bagus. Artinya ada hambatan di situ. Kemudian komunikannya mungkin mohon maaf agak ada gangguan di penglihatan misalkan karena informasi yang disampaikan itu menggunakan ada gambarnya atau mungkin ada gangguan pada pendengaran, maka itu akan menjadi gangguan pada pihak komunikan atau penerima pesan. Baik, komunikan ini ada balikan atau feedback ya, ada
feedback, artinya informasi, menyampaikan informasi diterima oleh komunikan, kemudian ada feedbacknya. Nah, inilah dinamakan dengan sebuah proses komunikasi. Dalam proses komunikasi ada beberapa hambatan yang dialami oleh komunikator, pesan, kemudian channel atau media, komunikan, ya, dan juga komunikan seperti itu. Ada gangguan dan hambatan atau noise and barrier. Nah, berdasarkan proses komunikasi, media itu sangat diperlukan dalam proses komunikasi. Ya atau tidak? Ya, saya yakin jawaban Anda adalah ya. Karena untuk menyampaikan pesan Anda butuh media. Anda menyampaikan pesan, dulu medianya adalah surat. Ya, ketika dikirimkan suratnya kepada si penerima pesan, medianya menggunakan surat untuk apa? Untuk mencari tahu seperti apa keadaannya, begitu ya. Menggunakan jasa tukang pos seperti itu. Tapi sekarang media yang digunakan bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan smartphone. Ya, pesan juga disampaikan dalam waktu yang cepat, tidak perlu menunggu 1 minggu, tidak perlu menggunakan perangko. Yang penting apa? Ada handphonenya, ada aplikasinya, ada internetnya. Artinya handphone ini bisa digunakan sebagai media komunikasi. Ya, sekarang banyak sekali media komunikasi itu. Berikutnya, baik buruknya sebuah komunikasi dipengaruhi oleh media yang digunakan. Ya, jadi sebenarnya media itu akan tepat ketika memang tepat digunakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Untuk kondisi seperti sekarang ini, ketika semua orang melakukan social distancing, physical distancing, work from home atau belajar dari rumah, maka menggunakan smartphone inilah media yang paling tepat. Menggunakan laptop, ada jaringan internet, ini adalah media yang paling tepat untuk digunakan. Karena apa? Untuk membatasi jarak sosial di situ. Kemudian untuk melakukan physical distancing sesuai dengan anjuran yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Selanjutnya, BK sebagai proses komunikasi maka dibutuhkan media sebagai penunjang. Jadi dalam bimbingan dan konseling, karena tadi disampaikan di awal bahwa bimbingan dan konseling itu merupakan proses komunikasi, maka dibutuhkan yang dinamakan media. Digunakan untuk apa, Pak? Untuk penunjang. Ya, guru BK dalam menyampaikan materi butuh media. Ya, kalau misalkan sekolahnya tatap muka, butuh media juga. Medianya apa, Pak? Macam-macam. Nanti akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya, media yang dimaksud adalah media bimbingan dan konseling. Ya, media yang dimaksudkan adalah media bimbingan dan konseling. Kalau kita bergerak atau kita menuju pada ranah pembelajaran di dalam kelas, maka Anda sering mendengar istilahnya adalah media pembelajaran. Media pembelajaran itu adalah media yang digunakan oleh guru-guru kelas atau guru-guru mata pelajaran untuk apa? Untuk menyampaikan materi pelajaran. Tapi kalau dalam bimbingan dan konseling, Anda tidak membutuhkan media pembelajaran. Sama-sama medianya, tetapi istilahnya adalah media bimbingan dan konseling. Karena Anda dalam memberikan materi di dalam kelas pada saat memberikan layanan bimbingan dan konseling, Anda bukan materi pelajaran tetapi adalah materi layanan namanya. Media yang digunakan adalah media bimbingan dan konseling. Jadi pada dasarnya BK sebagai proses komunikasi, dalam komunikasi itu dibutuhkan media. Media di dalam BK itu dinamakan dengan media bimbingan dan konseling. Ya, bisa dipahami ya? Baik, berikutnya kedudukan media dalam sistem bimbingan dan konseling. Pertama, ketika seorang guru BK akan memberikan sebuah layanan, hal pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan layanan. Layanannya apa yang akan digunakan? Layanan bimbingan kelompok, konseling kelompok, layanan klasikal, atau pemberian informasi. Nah, itu harus dirumuskan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan ini disesuaikan dengan sasaran. Maka dalam merumuskan tujuan layanan yang akan disampaikan di dalam bimbingan dan konseling, harus ada need assessment terlebih dahulu atau assessment kebutuhan. Siswa ini sedang membutuhkan apa? Ya, bisa menyebarkan angket, bisa melakukan observasi, bisa melaksanakan wawancara. Tapi pada umumnya biasanya guru BK akan menyebarkan angket kebutuhan siswa untuk kemudian dianalisis. Ya, untuk masa pandemi seperti ini, apakah juga bisa, Pak? Bisa menggunakan Google Form, kemudian nanti disampaikan kepada siswa, dianalisis, kemudian nanti akan tahu mana masalah-masalah yang akan lebih tepat untuk ditangani terlebih dahulu. Nah, ini untuk merumuskan tujuan. Yang berikutnya adalah menentukan masalah atau materi. Setelah tujuannya
Identifikasi, maka menentukan masalah atau materinya. Materinya apa ya kira-kira yang akan disampaikan? Berikutnya adalah menentukan metode. Metode atau cara yang akan digunakan. Ya, kalau biasanya bertatap muka di dalam kelas, apakah harus ke dalam kelas atau menggunakan metode yang lain? Kalau sekarang mungkin menggunakan daring ya. Menggunakan daring bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan e-learning yang sudah disediakan oleh sekolah ya, atau bisa menggunakan media-media yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah menyampaikan materi kepada peserta didik. Jadi materi, tujuan sudah ditetapkan, materinya sudah dibuat, kemudian menentukan metode bagaimana cara menyampaikannya. Selanjutnya adalah menyampaikan materi kepada peserta didik. Nah, kita lihat ada gambar media di sini. Saya ilustrasikan seperti ini. Ya, ada roll film, kemudian ada klisenya di sini, kemudian ada alat yang digunakan untuk biasanya 1, 2, 3 ya, action seperti itu ya. Nah, disinilah kedudukan medianya. Media itu digunakan pada saat menyampaikannya kepada peserta didik. Artinya ada proses komunikasi di sini. Komunikatornya siapa? Komunikatornya adalah konselor. Sementara komunikannya adalah peserta didik itu. Sehingga dibutuhkan media. Lalu berikutnya adalah melakukan evaluasi atau melakukan setelah tindakan itu, setelah layanan itu disampaikan, kita lakukan evaluasi. Evaluasi dalam artian seperti ini. Evaluasi digunakan untuk melihat keberhasilan. Apakah layanan yang disampaikan menggunakan media yang digunakan tadi itu sudah tepat sasaran atau belum? Kalau belum berarti dilakukan evaluasi. Artinya untuk kedepannya apa yang membuat ini belum efektif, maka di situ harus dicari tahu bagaimana penyelesaian permasalahannya begitu. Kedudukan media berada pada saat penyampaian kepada peserta didik. Ya, kemudian kedudukan media dalam sistem BK. Nah, lalu berikutnya adalah apa sih media itu? Ya, ini kita harus perlu memahami. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Ya, menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa untuk belajar. Itu menurut Miyarso tahun 86 ya. Kemudian menurut Gagne dalam Sadiman tahun 2002, dia mengatakan seperti ini bahwa media merupakan berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Nah, kata media itu berasal dari kata Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar. Di mana secara harfiah yaitu perantara sumber pesan kepada penerima pesan. Jadi media itu secara harfiah dikatakan sebagai pengantar. Pengantar dalam artian ketika seorang komunikator sumber pesan itu menyampaikan pesan kepada komunikan, maka dibutuhkan perantara. Maka perantara itulah yang dinamakan dengan media. Nah, jadi media bimbingan dan konseling adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan dan konseling yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa atau konseli untuk memahami diri. Memahami diri dan mengarahkan diri, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah yang dihadapi. Jadi ketika seorang guru BK ya berupaya untuk mencoba kepada peserta didik supaya mereka paham akan dirinya, kemudian mampu untuk mengarahkan diri, mampu untuk mengambil keputusan, biasanya tentang karir ya, itu seorang konselor atau seorang guru BK bisa menggunakan media. Media yang dimaksud dinamakan dengan media bimbingan dan konseling. Atau lebih mudahnya seperti ini, bahwa media BK itu merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan oleh guru BK atau konselor untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Ya, itu yang dinamakan dengan media bimbingan dan konseling. Nah, kalau begitu apa manfaat media? Kalau kita tadi sudah tahu apa arti dari media, maka kita harus tahu manfaat dari media. Manfaatnya apa kira-kira? Manfaatnya seperti ini. Memperjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalistis. Memperjelaskan dalam artian seperti ini. Memperjelas artinya pesan supaya pesan yang disampaikan kepada si penerima pesan itu tidak terlalu verbalistis atau hanya dalam bentuk kata-kata saja, ya, tidak terlalu verbalistis. Artinya ada maksud yang memang harus dipahami oleh si penerima pesan, ya. Jadi ada beberapa gabungan nanti, tidak hanya suara saja atau tidak hanya gambar saja, tetapi juga perpaduan antara gambar dan suara, gitu ya.
Berikutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, contoh misalkan kalau misalkan dulu dalam menyampaikan materi untuk satu ruangan besar itu hanya dengan menggunakan mikrofon ya, yang paling belakang mungkin tidak begitu terdengar suaranya ya, maka dibutuhkan media penunjang yang lain seperti sekarang dinamakan dengan LCD ya, yang belakang bisa melihat, oh ditayangkan dengan layar yang besar, maka yang belakang bisa melihat yang ada di situ. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisa menggunakan aplikasi sekarang ya, menggunakan WhatsApp. Itu juga bisa digunakan. Digunakan untuk apa? Untuk menyampaikan pesan. Pesan kalau sekarang siswa tidak bisa ke sekolah, maka informasi disampaikan via WhatsApp. Cari linknya, share kepada siswa, kemudian nanti siswa akan memahaminya. Ya, itu sekarang perkembangan media sangat pesat sekali. Berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah media itu menimbulkan gairah. Gairah ini berarti semangat ya, motivasi siswa. Interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan dan konseling. Ya, siswa sekarang akan lebih bergairah, akan lebih tertarik, lebih termotivasi untuk melihat materi itu. Syaratnya apa? Media yang digunakan ini sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya, ketika pengen menyampaikan sebuah gambar dengan ilustrasi dengan suara, maka medianya tentu yang paling tepat adalah menggunakan video. Ya, tidak mungkin hanya bisa diceritakan saja. Maka siswa akan tertarik, akan lebih bergairah ketika memang media ini tepat untuk digunakan. Baik, berikutnya adalah memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama, ya. Ini sama seperti yang di atasnya tadi. Adanya rangsangan atau interest yang sangat tinggi antara siswa kepada materi itu, tentu ini merupakan salah satu manfaat dari media. Medianya tepat, maka siswa akan lebih terangsang di situ. Ya. Berikutnya adalah proses layanan bimbingan dan konseling dapat lebih menarik. Nah, ini sudah pasti. Ketika medianya tepat, maka akan lebih menarik. Tidak monoton dan siswa pun juga akan lebih tertarik. Ya, proses bimbingan dan konseling menjadi lebih interaktif. Ini sudah pasti. Ketika medianya tepat, maka siswa akan berinteraksi dengan lebih di situ. Selanjutnya, kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Tentu, ya, semakin banyaknya media, maka layanan bimbingan dan konseling yang dulu mungkin dipandang sebelah mata, maka dapat dimodifikasi oleh guru BK tentu dengan media-media yang menarik di situ. Sehingga siswa tidak merasakan bahwa oh, saya sedang mendapatkan materi bimbingan dan konseling, karena dulu biasanya BK dianggap sebagai polisi sekolah yang menakutkan seperti itu, bukan sahabat siswa begitu ya. Tapi seorang guru BK yang milenial seperti Anda nanti tentunya ketika mampu untuk menggunakan media-media itu dengan baik, maka dapat membuat siswa menjadi merasa nyaman, ya, merasa senang ketika mendapatkan materi layanan bimbingan dan konseling gitu. Lalu yang berikutnya adalah meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan dan konseling. Sikap positif peserta didik terhadap materi bimbingan dan konseling. Sikap yang positif artinya ada sebuah perasaan senang, kemudian tertarik untuk mengikuti layanan itu. Nah, saya rasa itu untuk materi yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan hakikat media bimbingan dan konseling ya. Untuk para siswa nanti, untuk para mahasiswa nanti ketika memang ada pertanyaan ya pada saat jam perkuliahan ini berlangsung, silahkan Anda boleh bertanya-tanya ya, bisa Anda masukkan di kolom komentar di video ini, atau mungkin Anda bisa bertanya pada forum Google Classroom. Tapi akan lebih tepat ketika Anda menanyakan pada forum kelas itu ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama belajar. Semua mahasiswa yang berada di dalam forum kelas itu juga dapat memahami materinya dengan sebaik-baiknya. Oke, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, sebelum kita tutup untuk perkuliahan, untuk materi ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.